pembahasannya apa itu bang? Enggak, cuman Penyalipan rencana iblis. Kenapa itu? Ya, penyalipan itu rencana iblis. Penyalipan rencana iblis. Maksudnya dicobai dia itu Tuhan itu dicobai atau Bukan, memang rencana penyalipan itu betul nggak dari iblis? kalau sepanjang yang saya tahu bukan. Yang Anda tahu dari siapa? Kalau berdasarkan cerita apa ya namanya, itu kan zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan anjay. Oh, Bangun, Zaman kerajaan. bangun bang, jangan tiduran kayak gitu. enggak, WiFi-nya nanti enggak benar. Coba. Kan itu kalau yang sepanjang yang saya tahu ya, dia kan mengaku Tuhan di zaman Roma. Dia mengaku Tuhan. Gimana pula dia ngaku Tuhan? Makanya dengar dulu. Makanya kan ada filmnya itu yang dia disalibkan bersama tiga. Aduh, dasar Anda dari film atau dari kitab Anda sih? Kok dasarnya Ya, dari itu film? Bacalah kitab Anda. Ya, Anda kan Katolik. Ngapa dari film Anda ambil? Bukan. Itu kan dia makanya di penyalipan itu kan berdasarkan dia mengaku dia Tuhan. Mana ada? Zaman itu, ya kan itu dasar dia, maka dia kan saya lah Mesias katanya. Itu dari mana? Ya berdasarkan kitab itu sendiri. Kitab itu tertulis di mana? Di perjanjian. Kalau diletak di ayatnya saya kurang paham. Waduh, kurang paham. Nggak baca kitab Anda berarti. Inilah bang ya Anda itu beragama ikut-ikutan. Yang penting imani saja, akhir bulan ya kasih kolekte gitu 10%. Aduh, macam mana kayak gitu ya. Pedoman hidup itu adalah kitabnya ya. Bang, ada nggak Yesus menyuruh jadi Katolik? Kagak ada. Apalagi Yesus mengaku Tuhan, nggak ada juga. Terus penyalipan itu rencana iblis. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Saya kasih tahu ayatnya. Nih, sabar. Biar belajar kau sama kitab kau sendiri ya. Nih. Loh, baca. Gimana? Ke kanan lagi bang, biar full. Baca. Iya, saya baca dalam hati nih. Dibaca dilisankan aja biar saya bisa tunjuk-tunjuk gitu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati. Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Terus? Iya, iblis membisikkan rencana. Membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalib. Jadi penyalipan itu dari iblis.
Iya, pada dasarnya iya, kan yang menggoda manusia jatuh ke dalam dosa itu kan memang iblis. Ya iya. Kalau udah tahu dari iblis, ngapain Anda ikut-ikutan iblis gitu? Jadi Katolik. Nah, saya ngikut iblis. Saya kan nggak ngikut iblis. Kan Anda percaya penyalipan? Iya, percaya. Ya, penyalipan dari siapa tadi? Dari iblis kan? Kalau berdasarkan itu kan manusia pertama juga kan dicobai. Nggak ada hubungannya dengan manusia pertama, Bang. Yang saya pertanyakan dengan penyalipannya, kok ke manusia pertama? Kalau Anda percaya dengan salib, dengan penyalipan ya, dengan rencana iblis, maka Anda pengikut iblis berarti. Gimana sih? Bukan. Saya kan pengikut Yesusnya, bukan pengikut iblisnya. Pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesus. Apa yang Anda kerjakan yang diperintahkan Yesus? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Apalagi? Yang diperintahkan Yesus apalagi? Itu ada 10 perintahnya. 10 perintahnya. Apa aja gitu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyukai, ingatlah hari Sabat. Dan seterusnya. Anda ibadah hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kata Yesus tadi apa? Ingatlah hari Sabat. Kenapa Anda hari Minggu? Jadi ingat hari Sabat itu kan ketika dia beristirahat menciptakan bumi. Istirahat menciptakan bumi. Iya, Sabat itu, Anda ada ngerti nggak Sabat itu? Emang apa arti Sabat? Sabat itu hari Sabtu, bukan hari istirahat Tuhan. Kayak gimana sih? Kenapa Anda hari Minggu ibadahnya? Katanya ikut Yesus tadi. Aduh, kebanyakan makan pepaci ini. Memang kebanyakan makan pepaci. Enggak ada yang Anda ikuti itu dari Yesus, enggak ada. Yesus sunat. Anda sunat enggak? Kalau bagi Katolik itu, kalau mau sunat bagi yang mau, enggak diwajibkan. Anda sunat kagak? Tidak. Lah, Yesus sunat. Beda pula. Iya, dari tapi mana kan bisa dibilang kau mengikuti Yesus? Tapi tidak dipaksakan. Ayo udah, kau makan babi nggak? Makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Nggak ada larangan. Ya, Yesus nggak pernah contohin makan babi kan? Iya, karena nggak ada larangan. Iya, Yesus nggak melarang dan nggak mencontohkan makan babi kan? Iya, tapi kan dia tidak melarang dan memang nggak ada ini di Alkitab. Apa? Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Makanya Yesus cuma mencontohkan makan apa? Nggak ada. Ikan goreng. Yesus makan ikan goreng. Hanya itu contohnya, makan ikan goreng yang boleh. Kagak ada Yesus mencontohkan makan babi. Lalu Anda makan babi, ikut siapa Anda? Itu nggak ada larangannya. Nggak ada yang diharamkan. Apanya nggak ada larangannya? Di kitab Anda ada Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram. Di perjanjian lama itu kan? Iya. Ya itu kan sebelum kedatangan Yesus. Kita kan kalau sebagai pengikut Yesus itu kan di perjanjian baru. Itu kan sebelum kedatangan. Bang, dari mana dari mana Kristen atau Katolik? Bang, Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus.
kalau dalam Kristen ini itu Tuhannya Yesus. Hal yang paling utama itu perjanjian baru. Kalau kita mengikuti perjanjian lama itu sadis-sadis isinya semua. Yang begitu tidak mengakui. Kalau nggak pakai perjanjian lama ngapain dimasukkan ke kitab kau? Taurat juga masuk juga ke situ. Ya makanya ngapain coba di kitab kau kalau kau nggak pakai lagi? Itu kan menggenapi perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan sebelum kedatangan, makanya banyak hal-hal. Bang, di mana genapnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu nggak sinkron. Memang nggak sinkron. Itu Iya. sebelum kedatangan. Ya iya. Ya udah, kan Kristen kan ngikut di perjanjian. Terus lama, ngapain perjanjian dicomot baru. perjanjian lamanya? Kalau udah tahu nggak sinkron. Itu menggambarkan sisi-sisi dari hal yang negatif di perjanjian lama. Barang siapa yang tidak mengakui Tuhan itu dihukum mati, halal darahnya di perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru itu tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Saya mau tanya deh bang, ini satu nih ya buat saya berpikir ya. Maria dengan Yesus tua mana? Kalau dalam ilmu berpikir logika ya Maria. Tua Maria. Oh, baik. Tua Maria. Terus kalau tua Maria, siapakah yang mencabut nyawa Maria? Mencabut nyawanya. Oh, Mana tahu saya itu ya umurnya lah. oh umurnya? Kagak ada yang Ya, cabut. Tuannya sendiri. Tuhannya siapa? Ya Allah di surga lah. Ya, Allah di surga itu bukan Yesus. Gini loh, saya jelas sedikit. Kalau berdasarkan doktrin yang ada di Kristen, Maria itu kan mengandung Yesus. Ya mengandung Yesus. Terus? Nah, sementara Yesus itu dipercaya dalam Kristen itu sebuah firman yang Terus? diturunkan ke dalam seorang perawan Maria, makanya Lalu? dia sebagai Tuhan. Dianggap sebagai Tuhan, dianggap doang. Ya memang memang suci dia. Terus? Memang nggak dibuai dan tidak membuai Maria. Jadi Tuhannya Maria Yesus gitu. Iya, dia firman yang diturunkan. Ya berarti Maria nyembah Yesus. Tidak. Lalu? Tapi gini, kalau dalam Katolik itu kan kami itu diajak berdoa melalui Maria, juga menyampaikan doa sama Tuhan itu. Saya nggak tanya doanya, yang saya tanya Maria nyembah Yesus kagak? Tidak. Tidak. Siapa yang disembah Maria? Ya Allahnya. Allah itu Yesus atau bukan? Yesus itu firman, makanya Bukan ada Allah. itu. Makanya kan di dalam Katolik itu mempercayai Allah Tritunggal. Iya, Yesus itu bukan Allah. Bukan. Nah, Yesus itu Allah, satu dari kesatuan, tiga dalam satu. Ya dia kan turun masuk dalam perut Maria itu sebagai firman. iya. Kalau Yesus itu Allah, kata Anda, Maria nyembah Yesus. Kalau dalam kejadian konteks itu tidak. Dia Tidak. menyembah, karena dia yang mengandung. Lalu yang Anda sembah siapa? Ya Allah. Allah bukan Yesus. Bukan Yesusnya. Sama itu satu kesatuan, tiga dalam satu dalam. Satu kesatuan, baik. Kalau satu kesatuan, ya siapa yang mencabut nyawa Maria? Ya Tuhannya. Siapa Tuhannya? Ya Allah yang di surga. Allah yang di surga, yang Yesus tadi. Berarti Yesus Bapaknya cabut yang di surga. nyawa ibunya. Dia itu firman yang diturunkan. Jadi Yesus cabut nyawa ibunya.
Kalau nggak seputar itu pertanyaannya yang mutar-mutar di situ. Makanya itu yang bikin bingung memang. Ya memang agama kan untuk membingungkan. Makanya saya tanya, berarti Yesus cabut nyawa ibunya gitu. Bukan Yesus mencabut. Siapa? Tuhannya. Tuhannya siapa? Ya di surga sana lah, Allah yang di surga. Bukan Yesus. Yesus itu hanya firman. Firman, bukan Allah. Firman yang diturunkan dari surga sana untuk. Iya, bukan Allah. Bukan, dia itu firman. Bukan Allah ya. Oke? Kalau Ya, bukan Allah, kalau bukan Allah, ngapain Anda nyembah Yesus, sedangkan Maria nyembah Allah? Ya dia yang diturunkan untuk Anda berarti menjadi nyembah selamat firman. manusia. Apa bedanya firman? Anda berarti nyembah firman, bukan nyembah Allah. Gini, kutanya sekarang. Allah itu bentuknya apa? Allah itu berbentuk apa? Allah itu Mana ada bentuknya? Nggak ada bentuk. Udah. Allah itu sama dengan firman kan? Beda. Apa bedanya di mana? Firman itu apa? Firman itu perkataan. Iya, tapi dia kan nggak berbentuk, nggak bisa berkata juga. Kalau perkataan berarti ada mulut gitu. Nggak ada, firman nggak ada mulut. Terus? Ya udah, makanya itu kepercayaan yang didoktrinkan. Oh, kacau kali kepercayaannya kayak gitu. Sekarang ku tanya, Allah itu bentuknya apa? Enggak ada bentuk, enggak perlu. Ya udah, di dalam Kristen juga Allah yang di surga itu belum ada bentuknya. Enggak ada bentuk. Terus? Terus apa? Ya, lalu apa sih, siapa Yesus itu? Firman yang diturunkan. Firman yang diturunkan bukan Allah berarti. Firman kan udah dibilang 3 dalam 1. 3 dalam 1. Tritunggal. Oh, jadi yang cabut nyawa Maria adalah Yesus. Allah. Allah itu bukan Yesus. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Dia firman yang diturunkan. Berarti Anda nyembah firman. Firman yang diturunkan. Iya, berarti Anda nyembah firman gitu. Kami menyembah Allah Bapa di surga. Nyembah Allah Bapa di surga atau nyembah firman sih? Gak ada kami nyembah firman. Terus? Tapi kan pertanyaan tadi itu kan kita kembali ke pertanyaan awal, bukan diputar-putar seperti. Bingung saya bang. Coba kayak gini ya. Saya mau tahu Yesus ini dulu dah. Kalau kayak gitu dah. Mau tahu tentang Yesus ini. Ya, saya mau tanya satu-satu lagi nih. Apa? Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu manusia atau bukan? Dia manusia berbentuk firman yang diturunkan. Manusia berbentuk firman. Manusia berbentuk firman kayak apa? Kayak gimana itu? Manusia berbentuk firman. Firman yang diturunkan menjadi manusia. Oh, berarti dia manusia. Manusia. Yesus manusia. Manusia itu ciptaan. Ya. Berarti Yesus adalah ciptaan. Ya. Berarti Anda nyembah ciptaan. Ya, ciptaan Allah itu sendiri firman. Ya, Anda menyembah ciptaan Allah gitu. Oh, nyembah ciptaannya. Iya. Kenapa nggak nyembah Tuhan langsung? Kenapa nyembah ciptaan? Ya kan dalam kepercayaan itu kan Tritunggal, Allah Bapa dan Putra. Jadi ciptaan disembah gitu. Kan udah kalau diputar-putar, kalau analoginya seperti itu ya diputar-putar, berputar-putar. Iya memang seperti itu yang ditanyakan, bikin bingungnya di situ. Supaya jelas kayak gimana gitu. Kagak jelas-jelas dari tadi. Kau nyembah ciptaan gitu. Agamaku udah selesai. Baca ayat sebelumnya bilang gitu, agamamu. Wah. Memangnya ayatnya cuma 1. Baca sebelumnya.
Itu teman aku yang muslim yang ngomong. Iya, baca ayat sebelumnya. Agamamu, agamamu, agamaku. Bukan cuma itu ayatnya, baca ayat sebelumnya itu. Coba baca ayat selanjutnya katanya. Memang itu udah finish. Agamamu, agamaku, udah selesai. Jangan perkara, gak usah urus agama orang, agamamu. Ya iya, nggak usah urus agama orang, agamamu aja diurusin kayak gitu ya. Makanya yang Kristen di Indonesia jangan pakai istilah Islam, jangan menghina Islam gitu. Urus agamamu gitu. Baru berlaku itu agamamu, agamaku. Jangan pakai istilah Islam, jangan urusi Islam. Kalau udah urusi Islam pakai istilah Islam, nggak bisa agamamu, agamaku, nggak bisa. Tapi teman-teman aku yang muslim itu yang ngomong baru. Ya iya, malah saya ajarin dia. Mana sini. Nah, pra. Nggak mau dia ngomong. Ini dia. Gimana? Gimana? Apa tadi bang? Aku tadi kan dia kan teman aku kan agak berdebat lah sama agama sama abang ya kan. Terus? Nggak gini kan, kalau menurutku bang, kalau yang live bahas agama ini kadang kurang bermutu aja bang. Ya itu menurut Anda, bukan menurut orang lain. Enggak gini bang, Bukan menurut agama, bukan menurut orang lain, tapi menurut Anda pribadi. Gak bisa dalam Islam menurutku itu nggak bisa. Iya betul bang, tapi seberapa suci kah abang memperdebatkan agama? Enggak, masalah debat itu nggak ada yang paling suci, enggak. Manusia nggak ada yang nggak ada yang paling suci. Gini loh bang. Gini bang, Debat itu hanya edukasi. Ya benar, edukasi. Cuman kan gini bang, kalau menurut agama kita, aku muslim bang, aku muslim. Wudu berapa rakaat iya, bang? kan? Gimana bang? Anda muslim wudu berapa rakaat? Kok wudu berapa rakaat? Oh iya. Kayak gimana? Wudu. Oh wudu ya. Terus? Nah, jadi kalau berdebat agama ini bang, nggak ada ujungnya bang, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Lalu? Jadi ngapain diperdebatkan bang? Ya makanya untuk edukasi udah dibilang nambah wawasan agar pikir. Ya orang abang konten kreator, ya kita ngerti. Cuman kan, tapi jangan untuk menjatuhkan orang abang berdebat. Contoh, abang tahu ilmunya segini, tapi yang abang perdebatkan tidak sesuai sama ilmu abang. Oh, tidak sesuai kayak gimana coba contoh? Nggak gini, kayak kita kan orang awam, tapi abang udah belajar yang belum pernah kita pelajari kan kayak gitu. Terus? Coba abang berdebat, memang buka forum sama apa pendeta-pendeta, memang jelas. Udah habis pendetanya kayak gimana bang? Pendetanya udah nggak ada yang mau lagi debat sama saya masalahnya. Di situ bang, karena orang itu berpikir yang ngapain? Bukan berpikir karena udah sering saya sering kalah pendetanya debat gitu. Banyak nggak bisa jawab. Sering kalah yang ngerti. Cuman kan aku dari tadi dengar teman aku ngomong berdebat, dia pimpun kayak gitu ngomong nggak terus. Ya makanya aku bilang ya udah nggak usah lagi dibahas. Ya nggak usah. Memang itu nggak ada gunanya. Karena gini bang, aku memang betul kalau Islam itu memang itu agama yang paling benar. Kalau menurutku, karena aku muslim. Nggak ada Islam itu paling benar. Ya memang aku kepercayaanku kayak gitu karena aku agama Islam. Kata siapa Islam itu paling benar? Islam itu benar bang. Ya Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau paling benar agama yang lain juga benar ntar. Iya itu. Aku kan belum selesai ngomong bang. Tapi iya. Terus juga. Menurut Kristen juga, menurut agama-agama lain, Hindu atau apa, orang itu yang benar bang, kita yang salah. Terus baca Quran bisa nggak bang? Bisa bang. Tapi bacain Quran surah Al-Kafirun coba.
Udah lama nggak baca Al-Quran bang. Al-Quran nggak ada di sini. Tadi kan Anda katanya agamamu, agamaku. Kasih Iya. tahu saya. Tapi cuma tahu itu. Coba baca Al-Kafirun. Nggak ada Al-Quran di sini bang. Gak ada Quran, gak hafal juga. Ya kurang hafal lah bang, karena kan udah lama bang. Kurang hafal kok. Udah lama terus apa yang Anda pelajari? Kan setiap muslim itu ya gak mungkin bang ya setiap muslim itu Nggak, abang muslim apalah kita berdebatkan, contoh lah buat ya gak apa-apa. Seorang muslim itu wajib untuk belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuh. ya baru Iya wajib belajar. Masa Al-Kafirun aja kagak hafal? ya nggak harus muslim yang mengajar. Ya udah coba Al-Fatihah coba. Al-Fatihah. Gini bang, Coba Al-Fatihah. Al-Fatihah gini, abang terlalu Saya mau denger tingkat diri sendiri. biar yakin gitu. Baca dulu Al-Fatihah lah. Abang kayak gini bang, kalau Al-Fatihah itu bang, anak SD aja tahu bang. Cuma Ya makanya bacain lah. Masa jadi kalau enggak? tahu aku gimana? Hah? Gimana cocoknya? Kalau tahu aku, Coba bacain, saya mau denger. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waduh, kacau kali ya. Terus? Kacaunya di mana bang? Enggak, tajwidnya enggak benar. Oh ya, kalau mau pakai tajwid bang kan kita harus di masjid bang. Enggak, kalau pakai irama tajwidnya apa? Masalahnya Kita kan gini nggak lagi lomba, bang ya. Al-Quran itu wajib tajwid itu dipakai. Kalau kagak iya, kita pakai pakai. wajib, Iya. kagak pakai tajwid, maka Quran nanti melaknat terus kita. gimana bang? Gimana kalau anak SD yang belajar jadi imam? Nah harus itu kan pakai tajwid? itu kan masa pembelajaran. Ya itu tahu abang, semua orang itu masa pembelajaran. Jadi Ya, jangan abang iya. paksa harus sesuai tajwid. Jangan abang paksakan Ya itu. iya gini, itu waktu dia belajar waktu kecil. Pembelajaran beda yang sudah belajar gitu. Iya, yang sudah orang belajar yang wajib sudah menerapkan belajar hukum-hukum. sama Udah lama nggak belajar. Nah Ya kan, itulah Bang? salahnya Anda. Iya, cuman kan abang menyalahkan semua orang. Itu belajar lagi lah. Jadi apa lagi permasalahannya bang? Nah, apa lagi? Enggak, anggaplah. Sholat jenazah berapa jadi- rakaat? Gimana bang? Sholat jenazah berapa rakaat? Jenazah. Beku berjul mana mati. Sholat jenazah Berapa rakaat? 2 rakaat. 6. Oh 2 rakaat. Iya. 2 rakaat teman-teman sholat jenazah. Aduh, 2 rakaat. Nanti waktu sujud itu bangun itu mayatnya itu. Iya, kalau pakai rakaat waktu sujud nanti bangun itu mayatnya bang. Sejak kapan sholat jenazah pakai rakaat bang? Terus kalau sholat jenazah? Sholat jenazah kagak pakai rakaat. Sholat jenazah itu 4 kali takbir. Kalau pakai rakaat artinya ada ruku ada sujud. Kalau abang ya sholat jenazah 2 rakaat ya. Itu waktu abang sujud nanti bangun itu mayatnya. Ya ngapain disujudin mayat bang? Makanya pakai rakaat. Ditanya pakai rakaat malah dijawabnya 2 Gini pula. bang. Gini bang. Abang itu gimana lah aku bilang? Abang itu selalu menjebak semua orang dengan pertanyaan abang. Abang menjebak. Di saat orang kebingungan, di situ abang bertanya, di situ abang masuk. Di situ Ya abang iya, panggilnya abang. agar apa? Jadi pembelajaran untuk kita. Ya itu tahu abang. Orang semua kan orang belajar bang. Mau tua, mau kaya, mau miskin kan harus belajar. Ya, iya, betul. Makanya jadi, debat ini kembali pun lagi saya Bang. belajar Gini, juga. Bang, ya.
Kembalilah ke laptop. Jadi itu judulnya apa ini? Penyaliban rencana iblis. Itu maksudnya apa, Bang? Ya iya, karena Kristen terpecah belah. Ada yang mengatakan penyaliban itu rencana iblis, ada rencana Tuhan. Nggak perlu kau tahu itu. Ngapain juga debatnya sama Kristen aja lah. Gini aja, anggap aja lah aku Kristen, Bang. Anggap aja aku Kristen. Aku yang Ngapain bertanya. anggap kau Kristen? Kenapa semua bisa dianggap, Bang, kecuali Tuhan? Nggak boleh kayak gitu. Semua itu bisa dianggap kecuali Tuhan. Nggak Jangan bisa. Kalau kita menganggap, Makanya Tuhan, banyak Tuhan, belajar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, nggak boleh. Ya, tengok gini, Bang. Abang taruh bahasa Arab di situ kan yang nonton banyak non Islam. Jadi kan orang itu nggak ngerti, Bang. Diterjemahkan. Ya, abang tadi pakai bahasa Arab nggak ada terjemahannya. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai tasyabbuh fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan itu. Golongan mereka. Enggak, Bang. Makanya nggak usah nyamar-nyamar. Udahlah Bang ya, daripada bahas yang